Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang berlimpah kepada kita ya Bapak-bapak sekalian. Dan di antara nikmat yang besar yang harus kita syukuri adalah nikmat istiqamah ya. Yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan kita sampai sekarang keistiqomahan berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita terus memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai kita meninggal dunia. Karena istiqamah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, a'zamul karamah al-istiqamah. Karamah yang terbesar itu bukan kita bisa terbang, Pak, ya, bukan. Bukan kita bisa berjalan di atas air, ya, yang meringankan tubuh, bukan. Ya, tapi istiqamah yang paling besar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah luzumul istiqamah. Yaitu kita bisa istiqamah terus sampai mati. Ya, dan ini sedikit sekali orang-orang yang bisa istiqomah ini. Cuma orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari kita kenal sunnah, misalnya kita berumur berapa puluh tahun, 30, bisa enggak ya sampai ajal menjemput kita mati di atas sunnah. Kalau bisa alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karomah yang paling besar. Ya, itu karomah yang paling besar yang bisa kita rasakan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu butuh mujahadah, butuh usaha, butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan nikmat istiqamah sampai akhir hayat kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sujud sahwi ya. Nah, sekarang kita masuk bab yang selanjutnya yaitu tentang mengqadha salat yang tertinggal. Mengqadha salat yang tertinggal. Beliau mengatakan di sini Al-Imam Syaukani rahimahullah, bab al-qadha lil fawaid. Babul qadha lil fawaid, yaitu bab tentang mengqadha salat yang tertinggal. Ya, ini ada aturannya, ada beberapa pembahasan yang penting. Ini juga penting sekali, enggak kalah pentingnya dengan pembahasan sebelumnya tentang sujud sahwi. Ya, karena di antara kita pasti, Pak, ya, pernah yang namanya meninggalkan salat, ya. Ya, tidak sengaja artinya punya uzur. Kalau enggak ada uzur, nah ini ya, luar biasa, ini enggak boleh ya. Kecuali dulu kita belum tahu hukum salat, ya. Maksudnya belum tahu tentang benar-benar wajibnya, tentang bahwasanya meninggalkan sholat itu salah satu dosa besar ya. Sebelum kita kenal sunnah dulu, mungkin di antara kita masih ada yang melalaikan sholat. Tapi kalau sudah kenal sunnah, ya nggak boleh lagi lalai dengan sholat. Sekali lagi ini pembahasan yang penting untuk kita bahas. Beliau mengatakan, "Idza kana tarku 'amdan la li'udhrin, fadainullah ahaqqu an yuqda." Kata beliau, apabila salat itu ditinggalkan ya amdan dengan sengaja, la li'udhrin, tidak ada uzurnya, maka jelas ini haram. Sepakat ulama meninggalkan salat tanpa uzur syar'i, tidak lupa, tidak pula tertidur ya, bukan karena
uzur-uzur yang lainnya, sakit yang sehingga kita nggak sadar, misalnya koma ya, tidak ada uzur, jelas ini sepakat ulama haram dan dosa besar. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau itu tentang masalah as-salat wa hukmu tarikiha. Imam Ibnul Qayyim punya kitab yang judulnya As-Salatu wa Hukmu Tarikiha, yaitu salat dan hukum orang yang meninggalkannya. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwasanya ulama sepakat, tidak ada khilaf, bahwasanya meninggalkan salat itu dosanya lebih besar daripada dosa zina, mencuri dan minum khamr. Meninggalkan satu kali salat, ya. Parah ini, Pak, bukan masalah sepele meninggalkan salat. Makanya ulama pun berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat. Ada sebagian ulama yang menghukumi orang yang enggak salat itu sudah kafir. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Meskipun mayoritas ulama berpendapat tidak sampai kafir. Cuma mereka sepakat itu fasik. Fasik, ya, orang yang enggak salat itu fasik, ya. Nah, jadi sepakat meninggalkan salat tanpa uzur sengaja dosa besar. Nah, cuma pertanyaannya, kalau ada orang yang meninggalkan salat tanpa ada uzur sengaja, ya, wajibkah dia mengqadha salat tersebut? Nah, di sini beliau katakan fadainullahi ahaqqu an yuqadha. Maka hutang kepada Allah itu lebih layak untuk kita lunasi. Ya, maksudnya kalau orang enggak salat berarti dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk dia bayar hutang tersebut. Sebagaimana kita kalau punya hutang sama manusia, maka wajib untuk kita bayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih wajib lagi untuk kita tunaikan. Ini kata beliau. Artinya Al-Imam Syaukani merajihkan pendapat ulama yang berpendapat, yang mengatakan orang yang meninggalkan salat sengaja ataupun tidak, maka wajib bagi dia untuk qadha. Dan ini pendapat mayoritas ulama, karena ulama berbeda pendapat. Karena ulama berbeda pendapat tentang hukum mengqadha salat bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Kalau orang sengaja meninggalkan salat, qadha atau tidak, ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini pendapat mayoritas ulama, termasuk imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Sepakat ulama 4, orang yang meninggalkan salat sengaja itu wajib qadha. Ya, wajib qadha. Kalau dia meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur, dia wajib qadha. Ini pendapat imam yang 4. Ya. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak wajib diqadha. Bukan enggak wajib, enggak bisa diqadha. Ya, kalau kita katakan enggak wajib seakan-akan sunnah, enggak bisa diqadha. Kalau ada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka enggak bisa dia qadha. Jadi gimana? Kewajiban dia taubat dengan taubatan yang nasuha. Kalau dia qadha saja tapi enggak taubat, percuma, tetap berdosa dia. Ya, artinya bukan berarti pendapat kedua ini lebih ringan, enggak, Pak, ya. Pendapat kedua ini lebih berat. Kenapa? Karena enggak cukup qadha, harus disertai dengan tobat. Kalau qadha enggak sah, sudah qadha. Harus tobat dengan tobat nasuha, jangan diulangi lagi. Kalau sampai diulangi jadi fasik lagi. Ya, ini pendapat kedua. Ini pendapat imam atau ulama yang bermadzhab Zahiriyah. Ya, pendapat Zahiriyah, yaitu Imam Dawud Al-Zahiri, kemudian pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, dan ini adalah pendapat sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi mereka berpendapat tidak bisa diqadha. Salat yang sengaja ditinggal tanpa uzur enggak bisa diqadha. Jadi gimana? Taubat sekali lagi. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi ada dua pendapat ini. Nah, pengarang itu Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala lebih menguatkan pendapat yang pertama, pendapat jumhur, yaitu wajib untuk diqadha. Apa dalil beliau? Dalil beliau adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau pernah berkata, "Fadainullahi ahaqqu an yuqadha." Ya, kata Rasulullah, utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar, dilunasi. Nah, ini hutang kepada Allah, kata beliau, maka harus dilunasi, caranya dengan diqadha. Ya, tapi yang jadi masalah hadis ini, Pak, ya, bukan membahas tentang masalah salat. Ya, hadis ini adalah membahas tentang masalah haji.
yaitu tatkala ada seorang sahabiat wanita bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau seandainya orang tua saya punya kewajiban haji, nggak sempat haji, dia meninggal. Apakah aku qadha hajinya tersebut? Apakah aku bayarkan hajinya tersebut?" Kata Rasulullah, "Fadainullah ahaqqu an yuqda." Iya, karena hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi ini tentang masalah haji, bukan salat. Makanya sebagian ulama mengatakan nggak bisa disamakan antara haji dengan salat. Ya, karena memang haji itu bisa dibayarkan, Pak. Termasuk juga bisa dibayarkan oleh orang lain. Haji, sedekah, puasa, ya, itu bisa dibayar oleh ahli waris. Kalau antum meninggal, kemudian punya hutang puasa, ya, puasa Ramadan belum terbayar, boleh nggak keluarga kita membayarkan? Boleh, ya. Begitu juga haji. Kalau di antara kita sudah ada yang wajib haji, tapi dia sengaja menunda, belum pergi, kemudian matilah dia, ya, maka boleh nggak keluarganya menghajikan? Jawabannya boleh, badal. Ya, begitu juga zakat dan seterusnya. Tapi sholat sekarang, kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat, kemudian setelah dia mati, boleh nggak keluarganya membayarkan? Nggak boleh. Sepakat ulama, tidak boleh. Ya, jadi nggak bisa disamakan kata ulama yang pendapat kedua tadi, ya, antara haji dengan sholat. Wallahu alam bissawab. Nah, jumhur yang mengatakan wajib qada itu nggak ada dalil lain. Dalil mereka cuma ini. Ya, nggak ada dalil lagi yang kuat maksudnya. Adapun dalil-dalil lain semuanya bisa terbantahkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pendapat kedua, pendapat Zahiriyah tadi, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata mereka tidak bisa diganti, tidak bisa diqadha, yang wajib adalah taubat. Dalil mereka ada beberapa. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidur, ya, tertidur sehingga dia enggak salat atau lupa melakukan salat, maka hendaklah dia menggantinya tatkala dia ingat atau tatkala dia bangun dari tidurnya. Nah, lihat. Kata Rasulullah, barang siapa yang tertidur atau lupa, ya. Artinya mengqadha salat itu hanya bagi orang yang tidur dan lupa. Kalau orang sengaja, Pak, dia bangun, ya, sengaja tapi adalah enggak usah salat lah, males, lagi capek, ya. Dia enggak tidur dan dia tidak lupa, ya. Maka mafhum dari hadis tadi mengatakan kalau orang lupa dan tertidur maka wajib qadha. Artinya kalau orang dia enggak tidur dengan tidak lupa wajib qadha enggak? Enggak, kan itu pemahamannya. Ya, pemahaman terbalik dari hadis ini. Kalau seandainya orang tidur dan lupa qadha, berarti orang yang ingat tidak bisa qadha. Ya, ini dalil mereka. Dalil yang kedua yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm, ya, dan yang sependapat dengan beliau adalah dikiaskan. Sebagaimana kalau kita sholat sebelum waktunya, ya, sholat kita sah atau tidak? Ya, sholat zuhur jam 11 siang, boleh nggak? Nggak boleh. Sah atau tidak? Tidak. Begitu pula sholat zuhur dikerjakan sudah keluar waktunya. Ya, jam 4 sore sholat zuhur. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Sebagaimana sholat sebelum waktunya nggak sah, begitu pula sholat setelah waktunya selesai pun tidak sah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah, nah kata Allah, celakalah orang yang sholat yang mana dia lalai dalam sholatnya, ya, atau dia melalaikan sholatnya, yang dia melalaikan sholatnya. Kata ulama tafsir, orang yang melalaikan sholatnya adalah orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Kata Allah, celakalah orang seperti itu. Celakalah orang seperti itu. Sekarang kalau seandainya kita katakan boleh mengqadha, ya, artinya terkala orang sengaja nggak sholat, lalu kita katakan boleh kok diqadha saja, ya. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Padahal ayat ini mengatakan orang yang sengaja mengakhirkan itu baginya apa? Celaka, wailun. Ya. Lalu kita katakan nggak masalah lah, qadha saja. Artinya nggak celaka dong. Kan bertentangan dengan ayat ini kan? Kata Allah celaka karena kita enggak kok diqadha saja selesai. Bertentangan,
Ya, dan masih banyak dalil-dalil yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dan yang sependapat dengan beliau dari ulama-ulama Zahiriyah bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan salat itu tidak bisa qada. Jadi gimana taubat dengan taubatan nasuha? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ana pribadi sampai sekarang masih merujukan pendapat yang kedua. Ya, masih merujukan pendapat yang kedua. Jadi gimana? Enggak bisa diqada. Gimana? Ya taubat dengan taubat nasuha, jangan diulangi lagi. Lalu yang kemana taubat? Insya Allah kalau sudah taubat, Allah ampuni, Allah hapus dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, jadi gimana sholat-sholat yang beberapa tahun lalu kami banyak bertahun-tahun nggak sholat? Ya, taubat. Mudah-mudahan dengan taubat Allah ampuni dosa kita. Dan diisi dengan amal soleh, banyak-banyak ibadah sunnah, ya, sholat-sholat sunnah diperbanyak. Salat-salat wajib ya kita sempurnakan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau kita merujukan pendapat yang pertama harus diqadha, maka mau enggak mau antum qadha. Ustaz, anak kemarin 12 tahun enggak salat, gimana? Qadha. Ya. Berapa jumlah salatnya? Hitung sendiri. Jangan nyuruh Ustaz ngitung, ya. 12 tahun, satu tahun berapa hari? 365 hari, ya. Satu hari 5 kali salat, 365 kali 5. Lantaklah kau. Ya, salat berapa banyaknya antum ya? Tonggak-tonggit ya encok antum. Nah, gimana ya salah sendiri itu bagi pendapat yang pertama. Itu bagi pendapat yang pertama. Diqadha meskipun sudah bertahun-tahun diqadha, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah pendapat yang lebih rajih itu bukan pendapat pertama, pendapat kedua bukan berarti memudahkan, tidak sama sekali, ya. Artinya kalau orang cuma qadha saja enggak berarti. Ya, antum qadha sampai ratusan salat tapi tidak disertai dengan tobat, percuma. Harus dengan tobat nasuha, ya. Jangan diulangi lagi. Insyaallah mudah-mudahan dengan bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Naam. Kemudian beliau mengatakan wa idza kana li'udhrin falaysa biqada bal ada'un fi waqti zawalil uzur. Nah, kalau orang meninggalkan salat karena ada uzur. Kalau tadi enggak ada uzur Pak ya, khilaf ulama. Kalau orang meninggalkan salat karena ada uzur, ya, maka itu namanya bukan qadha, tapi dia melakukan salat meskipun sudah keluar waktu, tapi itu tetap namanya adaan, bukan qadhaan. Kata beliau di sini, wallahu alam. Ya apapun namanya, mau qadha, mau ada, ya, yang jelas tetap dia wajib untuk salat kalau dia meninggalkan karena ada uzur. Nah, untuk jenis yang kedua ini sepakat, tidak ada khilaf di antara ulama. Kalau ada seorang yang meninggalkan salat karena uzur, lupa, tidur, ya, atau karena ikut perang berkecamuk sehingga enggak bisa salat, ya, maka keluar waktu baru bisa salat. Sepakat ulama orang seperti ini wajib untuk mengqadha. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka hendaklah dia bayar kapan? Ketika ingat, ketika dia terbangun. Begitu pula tentang perang, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, pernah Rasulullah ketika perang Khandaq, ya, ketika perang Khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat salat zuhur dan salat asar. Ya, belum sempat salat zuhur dan salat asar. Dalam riwayat lain salat asar saja, enggak disebut salat zuhurnya. Ya, sampai masuk waktu maghrib. Ya, sehingga Umar bin Khattab datang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, saya ini belum salat asar gara-gara orang kafir ngajak perang, akhirnya nggak sempat sholat, sibuk, ya kan? Namanya perang itu sudah nggak apa namanya, nggak punya waktu lagi. Kalau kita lengah dikit bisa dibunuh oleh musuh, ya. Maka Rasul mengatakan saya pun belum sholat. Rasulullah pun belum sholat. Maka akhirnya ketika sudah masuk waktu maghrib, ya, lalu azan, kemudian Rasulullah berwudu, kemudian dikomarkan, lalu Rasulullah sholat asar. Sholat asar di waktu maghrib. Ya, kenapa? Karena ada uzur. Apa uzurnya? Perang yang sedang berkecamuk. Boleh. Intinya kalau ada uzur maka tetap diqadha. Ya, kalau ada uzur maka tetap kita mengqadha wajib. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan di antara mereka. Yang beda pendapat tadi kalau enggak ada uzur, ya. Kalau ada uzur bukan sengaja, tapi karena ada uzur-uzur syar'i maka diqadha. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian beliau mengatakan illa salatul id fa fi thanihi. Ya. Jadi salat-salat itu diqadha kapan? Ketika dia ingat. Ketika dia ingat atau ketika uzurnya hilang. Ya, kecuali salat Id, kata beliau. Salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya.
kalau kita nggak sholat Idul Fitri atau nggak sholat Idul Adha, diqadha atau tidak? Diqadha juga, ya, diqadha, ya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha kita belum sempat sholat, maka diqadha. Tapi ada dua keadaan bapak-bapak sekalian. Kita nggak sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, kita yang tertinggal, ya. Kita yang tertinggal, misalnya karena kita ada keperluan dulu, buang hajat dan seterusnya di rumah, datang ke lapangan, sholat sudah selesai. Gimana, diqadha atau tidak? Kata ulama, boleh diqadha. Boleh diqadha. Ya, silakan dia sholat. Nah, ini keadaan yang pertama itu, kalau kita sendirian yang tertinggal, maka diqadha pada waktu itu. Maka diqadha pada waktu tersebut, ya, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak diqadha, tapi pendapat yang rajih diqadha karena keumuman hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, keadaan kedua, yang enggak salatnya itu berjamaah. Bisa enggak? Bisa saja. Ya. Kok bisa? Bisa. Gimana keadaan? Ketika penduduk satu kampung atau suatu negeri, ya, itu enggak melihat hilal. Ya, mereka nggak melihat hilal pada waktu tanggal 29 malam 30 atau malam ke-1, ya, nantinya 29 Sya'ban, 29 Ramadan tidak kelihatan hilal, ya, maka esok harinya mereka berpuasa. Esok harinya mereka berpuasa karena kalau nggak kelihatan berarti disempurnakan menjadi 30, ya kan? Keesokan harinya misalnya ada seseorang yang bersaksi kepada Kementerian Agama, ya. Datang dia, Pak, saya kemarin lihat demi Allah, ya, cuma kemarin nggak sempat disampaikan karena beberapa keadaan. Kalau sama sekarang kayaknya nggak bisa, ya, karena sudah ada telepon dan seterusnya. Kalau zaman dulu mungkin sekali, ya, ada orang melihat tapi nggak sempat menyampaikan kepada pemerintah karena dia jauh, ya kan, nggak ada telepon mau menghubungi Menteri Agamanya. Kalau zaman sekarang mungkin kecil kemungkinan. Kalau zaman dulu bisa sekali keadaan seperti ini. Ya, nah keesokan harinya setelah waktu zuhur lewat, karena sholat Idul Fitri, Idul Adha itu selesainya ketika masuk waktu zuhur, ketika zawal, ya, baru disampaikan, ya, Pak Hakim atau Pak Menteri, saya kemarin lihat demi Allah dia bersaksi, diterima persaksiannya. Kata pemerintah, oke, sekarang penduduk semuanya berbuka puasa karena hari ini sebenarnya tanggal 1, cuma kemarin kita nggak lihat, orang ini lihat tapi dia kemarin belum sampai sini. Nah, jadi berbuka, besok harinya baru sholatnya diqadha. Ya. Nah, seperti ini kata beliau, maka sholatnya diqadha pada keesokan harinya, diperbolehkan. Jadi baru seluruh penduduk negeri sholat bersama-sama pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Dalilnya adalah sebuah hadis, ya, dari Umair bin Anas radhiyallahu an, ya, rahimahullah, dari paman beliau, bahwasanya pernah dikatakan, beliau mengatakan pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keadaan mendung sehingga enggak kelihatan bulan sabit hilal, ya. Fa asbahu siyaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun berpuasa ingin menggenapkan jadi 30 hari. Faja'a rakbun fi akhirin nahar, maka setelah siang lewat, ya, setelah masuk waktu zuhur, maka datanglah sekelompok orang, ya, mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyahidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ra'au al-hilal bil ams. Kemudian mereka bersaksi di hadapan Rasulullah bahwasanya kemarin mereka melihat bulan sabit hilal. Fa'amara an-nas an yuftiru min yaumihin wa an yakhruju li'idihim minal ghad. Maka Rasulullah pun memerintahkan sahabat untuk berbuka dan besok keluar lagi untuk salat Id. Ya, salat Idul Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh banyak para ulama, di antaranya Ibnu Hibban, Ibnul Munzir, Ibnu Sakan, Ibnu Hazm, dan Ibnu Hajar. Ya, ini ulama yang mensahihkan hadis ini. Dari hadis ini hadis yang sahih, wallahu alam bissawab. Jadi salat Id pun diqadha, tapi lihat ada dua keadaan tadi, ya Bapak sekalian. Barakallahu fikum. Nah, selesai pembahasan beliau tentang masalah qadha. Tapi ada satu faedah sebagai tambahan di sini tidak disampaikan oleh Imam Syaukani, yaitu, ya, bahwasannya qadha salat, ya, itu kita mengqadha salat sesuai dengan waktu sholat itu ditinggalkan. Ya, kata ulama, qada'ul fawaid yakunu ala sifatiyah.
Jadi mengqadha salat yang tertinggal itu caranya sama seperti kita mengerjakan salat yang tertinggal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya ya seperti ini ya, karena ini khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat pendapat ini. Kalau kita tidak salat Isya, lupa salat Isya, ingatnya besok di siang hari. Ya, ketika mau salat duha, teringat, Masya Allah semalam kayaknya belum salat Isya. Ya, ketiduran, kayaknya belum salat Isya ini, ketiduran. Ya, ini waktu siang. Ya, sekarang pertanyaannya, salat Isyanya itu dijaharkan atau disirkan? Salat Isya, tapi dikerjakan pada siang hari. Nah, pertanyaannya, salatnya dijaharkan atau disirkan? Karena kalau salat Isya di malam hari jahar, ya kan? Tapi masalahnya ini diqadhanya di siang hari, sedangkan salat siang hari itu sir. Nah, jadi kita jahar atau sir? Jahar atau sir? Dijaharkan. Ya, kenapa? Karena mengqadha salat sesuai dalam keadaan ketika kita meninggalkannya, bukan keadaan ketika kita qadhanya. Paham ya? Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Berbeda dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kata beliau, itu sesuai dengan waktu qadha, bukan waktu kita lupa, tapi waktu qadha. Ya, artinya kalau lupa Isya, ya, salat di siang hari, waktu qadhanya siang, berarti sir. Tapi pendapat yang rajih wallahu alam itu kita sesuaikan dengan waktu kita tidak salatnya, itu salatnya kapan, salat Isya berarti dijaharkan meskipun qadhanya siang, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lupa salatnya ketika safar. Ya, ketika safar lupa salat zuhur. Lupa salat zuhur dan lupa salat asar. Sudah kita ketahui bersama namanya safar, itu kita boleh mengqosor. Qosor itu apa, Pak? Salat yang 4 jadi 2. Ya, salat yang 4 jadi 2. Itu qosor. Nah, kita lupa salat zuhur dan asar di waktu safar. Artinya kan 2 rakaat. 2 rakaat. Kita ingatnya ketika sudah mukim, sampai di rumah, ya Allah, ya, kemarin kayaknya ana lupa salat zuhur dan asar waktu safar kemarin karena saking sibuknya safar, lupa. Sekarang pertanyaannya, antum qadha ketika sudah mukim, itu 2 rakaat atau 4? 2 atau 4? 2, ya, bukan 4. Kenapa? Karena kita lupanya di waktu safar. Jadi zuhurnya 2, asarnya 2. Jadi kita melakukan yang ketika lupanya, bukan ketika qadha, ya. Sebaliknya pun seperti itu. Kita lupanya di waktu mukim. Ya, ketika safar baru ingat, Masya Allah kemarin nggak sholat Isya. Tapi kita ini sedang safar sekarang. Kita kerjakan 4 atau 2? 4. Ya, paham sampai sini ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kenapa kita menunjukkan pendapat ini? Karena sabda Rasulullah tadi, ya, apabila seorang tertidur atau terlupa dari sholat, hendaklah dia kerjakan sholat tersebut. Nah, dia kerjakan sholat tersebut artinya ketika tertinggal, bukan ketika qadha. Ya, seperti sama sholatnya itu seperti dia lupa atau dia tertidur dari sholat tersebut. Ini pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu tentang sholat Jumat. Nah, ini juga penting, ya. Semuanya penting ilmu itu, ya, nggak ada yang nggak penting. Nah, beliau mengatakan babu sholatil Jum'ah, bab sholat Jumat. Nah, sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat, yang mana dia mengganti sholat zuhur. Yang ini kita ketahui bersama insyaallah. Nah, beliau mengatakan tajibu ala kulli mukallafin illal mar'a wal 'abdi wal musafiri wal marid. Salat Jumat hukumnya wajib. Nah, ini yang pertama. Poin pertama, salat Jumat hukumnya wajib. Ya, dalilnya yang pertama firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Saking hebatnya salat Jumat atau hari Jumat ini, Pak, karena memang hari Jumat ini hari yang spesial. Ya, hari Jumat ini hari yang spesial. Di antara keutamaan hari Jumat itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Ya, kemudian beliau diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Ya, beliau juga diwafatkan pada hari Jumat. Ya, dan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Jadi kita tahu hari kiamat. Ya, kapan hari kiamat terjadi? Hari
Jumat. Cuma Jumat kapan nggak tahu. Yang jelas hari Jumat. Nah, keutamaan hari Jumat. Di antara keutamaan juga di hari Jumat ini ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau kita berdoa maka doa kita dikabulkan insyaallah, kalau tidak ada penghalang-penghalang lainnya. Kapan waktu tersebut? Ba'da asar sampai maghrib, ya. Nah, itu dianjurkan sekali untuk berdoa. Nah, ada di dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Jumu'ah. Saking spesialnya hari Jumat, surat Al-Jumu'ah, ya, pada juz ke-28. Allah berfirman, ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah engkau menuju zikir kepada Allah. Maksudnya salat Jumat, ya. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah seluruh praktik jual beli. Makanya kalau sudah azan Jumat, enggak boleh lagi jual beli, haram. Ya, ingat yang punya warung, ya. Kalau sudah hari Jumat tutup, dagangannya ditutup. Ya, kalau sudah azan Jumat ditutup segera. Jangan sampai ketika azan Jumat masih dibuka. Ustaz, warung ana yang jaganya wanita. Wanita kan enggak wajib Jumat. Betul, Pak. Tapi siapa yang jamin pembelinya itu perempuan semua? Kalau pembelinya laki-laki, berarti antum ta'awun. Ya. Jadi tutup. Insya Allah enggak lama. Ya, mungkin 11:30 tutup, nanti setelah selesai ya 1:30 atau jam 1 buka lagi misalnya. Enggak lama insya Allah, ya. Tapi memang godaan itu besar, ya. Benar enggak, Pak? Ya, kadang-kadang sudah mendekati azan Jumat konsumen rame. Nah, itu memang diuji sekali keimanan kita, ya. Tapi harus dilakukan, enggak boleh enggak. Nah, wallahu a'lam. Jadi ini dalil pertama, Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Kemudian di antara dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang itu berhenti dari perbuatan mereka meninggalkan salat Jumat, atau mereka akan dikunci hatinya oleh Allah dan mereka akan termasuk orang-orang yang lalai. Ya, jadi kalau masih ada orang yang meninggalkan salat Jumat, hati-hati. Nanti hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, ya, Rasulullah pernah bersabda, al-jumu'atu haqqun wajib ala kulli muslimin. Salat Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dengan lafaz yang mirip-mirip juga dengan hadis ini. Intinya al-jum'atu wajib, ya. Jadi salat Jumat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Makanya di sini ulama ijma, sepakat, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir. Beliau menukilkan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya salat Jumat itu hukumnya wajib, ya, dan wajibnya itu wajib ain, bukan wajib kifayah. Artinya bagi seluruh kaum muslimin, ya, itu wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian beliau mengatakan illal mar'ah wal 'abd wal musafir wal marid. Akan tetapi Bapak-bapak sekalian, ada beberapa orang yang dikecualikan, ya, sehingga tidak wajib bagi mereka salat Jumat. Di sini beliau menyebutkan ada 4 orang. Yang pertama al-mar'atu. Apa itu al-mar'ah? Wanita, ya. Yang pertama wanita, maka wanita tidak wajib salat Jumat. Tapi kalau salat Jumat boleh enggak? Kalau perempuan mau salat Jumat boleh atau tidak? Boleh. Jika di satu masjid memang ada tempat khusus untuk wanita, silakan wanita untuk salat Jumat. Diperbolehkan, tapi enggak wajib. Ya, artinya tetap dia lebih afdal salat di rumahnya, salat zuhur. Kalau di rumah maka dia salat zuhur, ya. Kemudian yang kedua yang tidak wajib adalah wal 'abdu, dan budak. Ya. Budak itu tidak wajib. Di sini budak, di sini maksudnya budak hamba sahaya, bukan budak kecil. Ya, budak kecil juga nanti, tapi nanti, ya. Jadi budak hamba sahaya itu enggak wajib, ya. Nah. Kemudian yang ketiga wal musafir, dan musafir, orang yang sedang safar juga tidak wajib untuk salat Jumat, ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar itu beliau enggak pernah salat Jumat. Beliau salat zuhur, ya. Nah, kemudian yang keempat
al-maridu, orang yang sakit. Ya, orang sakit. Ya, cuma sakit yang memang menghalangi dia untuk salat Jumat, sakit-sakit yang masyaqqah, Pak ya, yang dia sulit. Kalau sakitnya cuma misalnya apa? Luka sedikit beret misalnya, ya, atau luka apa? Misalnya sakit-sakit yang ringan lah, intinya tidak terlalu berat, maka tetap wajib. Maksud sakit di sana adalah sakit yang di situ ada masyaqqah. Ya, ada rasa berat dia untuk salat ke masjid. Nah, Allahu alam. Nah, sini beliau cuma jelaskan 4, tapi ada yang kelima yaitu anak kecil. Tadi budak kecil tadi, anak kecil, dia pun tidak wajib untuk salat. Jadi ada 5. Ada 5 orang yang mereka tidak wajib salat Jumat. Wanita, hamba sahaya, musafir, orang sakit dan anak kecil. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Tariq bin Syihab, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bahwasanya Rasulullah bersabda, al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muslim fi jamaah illa arba'ah. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dikerjakan secara berjamaah kecuali 4 orang, kata beliau, hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang sakit. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan wal musafir, dan musafir. Ya, jadi ada 5 orang yang tidak wajib untuk salat Jumat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan lagi, wahiyya kasairis salawat la tukhalifuha illa fi masyru'iyyatil khutbataini qablaha. Dan salat Jumat itu sama seperti salat-salat yang lain. Maksudnya pengerjaannya Pak sama. Ya, cuma salat Jumat kan 2 rakaat, berarti sama kayak salat subuh misalnya, sama, enggak ada bedanya. Ya, kecuali kata beliau yang membedakan adalah di salat Jumat ada tambahan khutbah, itu aja. Ya, ada tambahan khutbah saja, 2 kali khutbah. Ya, di tengah-tengahnya ada duduk seperti itu. Nah, ini saja yang membedakan. Selebihnya salat Jumat sama dengan salat yang lain. Maksud beliau menjelaskan tentang hal ini, maksudnya enggak ada syarat-syarat khusus. Karena ada sebagian ulama yang menjelaskan salat Jumat itu ada syarat-syarat khusus. Di antaranya, kata mereka, di antara syarat-syarat khusus yang ditambahkan oleh sebagian ulama, tapi pendapat yang lebih kuat enggak disyaratkan, ya. Apa? Jumlah jamaah. Ya kan? Ulama berbeda pendapat, batasan minimal jumlah apa? Jemaah untuk salat Jumat. Sebagian mengatakan berapa? 12. Sebagian 40. Ya. Sebagian pendapat lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada banyak pendapat. Nah, kalau kita sudah paham bahwasanya salat Jumat sama seperti salat lain, berarti Pak, jumlah minimal dikatakan salat berjamaah itu berapa orang? Nah, sudah 2. Ya, berarti sah salat Jumat kita berdua, sah. Ya, sah-sah saja. Ya, misalnya siapa di masjid ini nggak ada orang, ya. Ya, tapi kalau sekarang enggak, ya, kalau mungkin kayak zaman pandemi kemarin misalnya, ya kan, ketika masjid-masjid tidak bisa kita tempati misalnya. Nah, cuma pengurus ini, ya, pengurus masjid misalnya sedih melihat masjid kosong, sehingga Kak Nusi sama Kak Teno misalnya mau sholat berdua, ya. Boleh enggak? Boleh saja. Ya, Kak Teno sebagai ketua masjid mau jadi khatib. Oh. Jemaahnya siapa? Kak Nusi deh kan. Innalhamdulillah deh. Ya, kemudian apa? Mereka sholat. Boleh enggak? Boleh. Ya, tidak masalah. Ya, diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, makanya kemarin sebagian ulama berfatwa boleh sholat Jumat di rumah waktu pandemi kemarin. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Seperti sholat Id kan, boleh sholat di rumah, ya kan? Antum waktu sholat Id dulu sholat di rumah pernah? Alhamdulillah pernah jadi khatib Id, ya. Ya, kalau enggak ada pandemi antum enggak pernah jadi khatib Id, ya. Nah, begitu juga sholat Jumat. Sebagian ulama kemarin ketika zaman pandemi mereka mengatakan ada yang mengatakan boleh sholat Jumat, ya, istri dia, anak dia jadi jemaah. Tapi kalau anak pribadi menguatkan kalau seperti itu tidak usah, sholat zuhur saja, diganti sholat zuhur, ya. Nah, tapi kalau ada orang tadi pengurus masjid mau sholat di masjid, mereka berdua saja, boleh nggak? Boleh. Tidak harus ada 12 orang, ada 40 orang. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih menjelaskan tentang hal tersebut. Ini yang pertama, ya. Kemudian ada syarat lain, sebagian ulama mensyaratkan harus dikerjakan di satu masjid saja, di satu negara, atau bukan negara, ya, satu kota, itu di satu masjid agungnya saja. Tidak boleh di masjid-masjid yang lain. Ini juga nggak ada dalilnya.
Kalau masjid itu sudah nggak muat, ya nggak masalah. Ya memang sebagian ulama mengatakan kalau masih muat, ya nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan memecah belah kaum muslimin. Tapi kalau masjid sudah penuh-penuh semua, dan sekarang kita lihat masjid-masjid itu rata-rata apa? Penuh. Apalagi di zaman corona, jarak 1 meter, ya kan? Kemarin sempat. Ya sekarang masjid mudah penuh seperti itu. Jadi gimana ya, nggak masalah sholat di masjid-masjid yang lain. Boleh insya Allah, tidak disyaratkan harus di masjid agung saja, masjid lain ditutup. Betul di zaman Rasulullah seperti itu, Pak. Iya, karena muslimin masih sedikit. Ya, ketika kaum muslimin banyak kan ada masjid-masjid lain di situ. Ya, tidak masalah. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi intinya sholat Jumat itu sama seperti sholat yang lain, tidak ada syarat-syarat khususnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kecuali tadi ada khutbah, itu saja yang membedakan. Ada 2 kali khutbah, dan khutbah ini hukumnya wajib. Ya, khutbah ini hukumnya wajib. Artinya sholat Jumat harus pakai khutbah. Sholat Jumat harus pakai khutbah, ya. Bukan berarti ketika kita nggak sempat mendapatkan khutbah sholat Jumat kita tidak sah, bukan, ya. Maksudnya secara umum khutbah itu adalah syarat sholat Jumat. Tapi kalau kita telat, Pak, kita telat karena ada uzur, ya, sampai ke masjid khutbah sudah selesai, imam sudah sholat, ya, sah nggak sholat Jumat kita? Sah, nggak masalah. Ya, tapi kalau ada satu kaum sepakat mereka sholat Jumat tanpa khutbah, sah nggak? Nggak sah kata ulama. Ya, jadi beda. Maksudnya secara umum dia wajib, ya. Tapi kalau ada orang 1-2 tertinggal maka nggak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wa waqtuha waqtu zuhur, dan waktu sholat Jumat adalah sama seperti waktu sholat zuhur, nggak ada bedanya. Ya, sepakat ulama waktu sholat sholat Jumat itu boleh dikerjakan sama seperti sholat zuhur waktunya. Cuma ada khilaf. Apakah boleh sholat Jumat atau azan Jumat sebelum masuk waktunya? Ya, sebelum masuk waktu zuhur. Misalnya zuhur kita sekarang jam 12. Boleh nggak azannya jam 12.10? Setelah azan langsung khutbah. Setelah khutbah sholat. Boleh atau tidak? Berbeda di antara ulama. Perbedaan di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Ya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh. Jadi boleh saat azan sebelum waktunya, boleh untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pendapat Imam Ahmad ini cukup kuat karena dalil-dalilnya sahih, ya, dan memang ada beberapa dalil yang jelas yang mengisyaratkan bahwasanya di zaman Rasulullah pun pernah sholat atau azan Jumatnya itu sebelum masuk waktu. Ya, jadi misalnya di jam 12 kurang 10 sudah azan misalnya. Kemudian khatib langsung khutbah, setelah itu langsung sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk lebih berhati-hati, ya, kalau tidak ada hajat janganlah. Kalau tidak ada hajat keperluan, maka lebih baik kita tepat waktu, ya. Tapi kan kadang-kadang sebagian tempat itu ada keperluan, Pak. Contohnya, ya, di perusahaan. Kadang-kadang nggak mau kan ikut aturan perusahaan. Pokoknya jam 12 harus sholat Jumat. Ya, meskipun sholat Jumatnya kan kadang-kadang mundur kan, 12.10, 12.05, ya. Kan atau perusahaan nggak bisa, pokoknya jam 12 harus azan. Nah, gimana? Insya Allah kita ambil pendapat Imam Ahmad ini. Ya, kita ambil pendapat Imam Ahmad. Ya, seperti di PT Tel misalnya. Ya kan, itu kan jam 12 terus tuh azan. Mau waktu zuhurnya 12.10, pokoknya jam 12 azan Jumatnya. Ya. Sholat Jumatnya, wallahu a'lam, insyaallah diperbolehkan karena ada pendapat ulama dan memang ada dalilnya. Ya, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau enggak ada hajat, lebih baik tidak. Kemudian beliau mengatakan wa 'ala man hadaraha alla yatakhatta riqaban nas. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa adab ketika kita sholat Jumat. Yang pertama kata beliau, orang yang menghadiri sholat Jumat masuk masjid, janganlah dia melangkahi leher-leher orang, pundak-pundak orang. Ya, kalau sudah rapat jangan antum langkah-langkahi, mau nerobos soft, jangan. Kalau sudah rapat, tapi kalau memang masih renggang, silakan lewat, Pak, ya. Tapi kalau sudah rapat jangan langkahi pundak-pundak orang. Enggak boleh, ya. Ini termasuk perbuatan yang terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ketika ada seorang sahabat, ya, yang dia ketika Rasulullah sedang berkhutbah, sahabat ini masuk. Ya, dia masuk, dia melangkahi pundak-pundak orang. Maka Rasulullah mengatakan ijlis faqad adaita, duduk, engkau itu sudah mengganggu orang lain. Kata Rasulullah. Jadi enggak boleh, ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu.
Ya, kita lanjutkan. Jadi tidak diperbolehkan melangkahi pundak-pundak orang, ya Pak ya. Ini hukumnya terlarang. Nah, wallahu alam. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kemudian kata beliau wa an yunsid halal khutbatain. Di antara adab juga adalah hendaklah diam tatkala khutbah. Tatkala khatib sedang menyampaikan khutbahnya maka diam. Rasulullah pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal qiyamah yaumal jum'ati ansit wal imam yakhutub faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada temanmu ketika khatib sedang berkhutbah, engkau berkatakan, "Woi, diam." Ya, antum mendiamkan orang lain, ya, faqad laghauta, maka engkau telah berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya, berbuat yang sia-sia. Sebenarnya engkau telah berbuat perbuatan yang sia-sia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendiamkan orangnya enggak boleh. Dengan suara maksudnya, ya. Antum ngomongnya itu untuk mendiamkan orang, enggak boleh. Ya, apalagi ngomongnya dalam hal-hal yang tidak penting. Jadi masing-masing menjaga lisan sendiri-sendiri. Ya. Ya, masing-masing kita untuk menjaga mulut kita jangan berbicara. Nah, tapi kalau mendiamkan orang dengan isyarat boleh atau tidak, Pak? Ada orang ribut misalnya atau anak-anak, kita diamkan dengan isyarat. Boleh atau tidak? Boleh, enggak masalah. Diperbolehkan, ya. Karena ada athar dari Anas bin Malik, hal tersebut pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika Rasulullah khutbah, ada orang ngomong, lalu sahabat berisyarat, nyuruh diam. Nyuruh diam. Jadi boleh berisyarat. Yang enggak boleh itu kita ngomong, ya. Allahu a'lam. Kalau berisyarat boleh. Nah, termasuk enggak boleh ngomong sini semua jenis omongan, termasuk menjawab salam. Kalau ada orang masuk, assalamualaikum, diam kita. Kalau dengan isyarat boleh, jawab salam dengan isyarat, kita angkat tangan kita, seperti itu, ya. Kalau ada orang bersin, ya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kita jawab enggak yarhamukallah? Tidak, ya, karena kita wajib untuk diam. Nanti di akhir selesai sholat baru kita jawab, enggak masalah, ya. Kita jawab tidak masalah, diqadha jawabnya, ya enggak masalah kata para ulama. Kalaupun tidak dijawab insyaallah tidak masalah, karena memang pada waktu itu kita terlarang untuk berbicara. Allahu a'lam. Meskipun memang menjawab mengucapkan yarhamukallah itu hukumnya wajib, ya kan? Itu hak sang muslim. Tapi kalau ada larangan, dan ini satu perintah, satu larangan. Larangan wajib, perintah itu haram, Pak. Maka kita dahulukan kuatkan yang larangan, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian beliau mengatakan di antara adab juga wa nudiba lahu tabkir wa tatayyub wa tajammul wa dunuwu minal imam. Dan dianjurkan juga, disunnahkan juga untuk kita datang pada waktu Jumat itu at-tabkir, bersegera. Ya, kita bersegera, kalau bisa lebih pagi lebih bagus. Makin cepat datang ke masjid, makin bagus. Rasulullah pernah bersabda, insyaallah sering kita dengar hadis ini, ya. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Man irtasala yaumal jum'ati, ya, ghusl al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat sama seperti mandi junub. Ya, sama maksudnya. Mandi Jumat itu sifatnya sama seperti mandi junub. Nah, kemudian dia bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat, maka seakan-akan dia berkorban dengan onta yang datang di jam yang pertama. Barang siapa yang datang pada jam yang kedua atau pada waktu yang kedua, maka seakan-akan berkorban dengan sapi. Barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, seakan-akan berkorban dengan kambing. Ya, barang siapa yang datang pada saat yang keempat, waktu yang keempat, seakan-akan berkorban dengan ayam. Ya. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang kelima, seakan-akan berkorban dengan telur. Ya, jadilah, Pak, ya, korban dengan telur. Nah, kata Rasulullah, wa idza kharajal imam hadaratil malaika yastami'una dzikra. Kalau imam sudah muncul, ya, naik ke atas mimbar, selesai, malaikat menutup catatannya, ikut mendengarkan khutbah. Jadi enggak ada lagi keutamaannya. Kalau kita datang, imam sudah di atas mimbar. Jadi kalau bisa minimal dapat telur. Minimal dapat telur. Rata-rata kita dapat telur, ya kan? Nah, karena jam yang pertama, kata para ulama, jam yang pertama itu adalah dimulai tatkala matahari terbit. Itu jam pertama. Ya, waktu yang pertama. Nah, datang pada waktu itu, ya tinggal dibagi, ya, mulai dari terbit matahari sampai zuhur itu berapa jam? Kalau 5 jam berarti pas. Tapi kalau 6 jam berarti 1 jam lebih sedikit. Nah, 1 jam pertama, bagian yang pertama kan dibagi 5 pokoknya.
Itu seakan-akan berkorban dengan onta, kemudian sapi, kemudian kambing, baru ayam dan telur. Jadi minimal telur ya. Rata-rata sih semuanya telur insyaallah ya. Dikit sekali yang dapat kambing, apalagi onta nggak ada anda rasa ya. Tapi lumayan minimal seperti itu. Jangan sampai nggak dapat keutamaan ya. Jangan sampai kita datang sholat Jumat khotib sudah naik mimbar, jangan sampai ya. Tapi juga sekali lagi hadis ini bukan berarti boleh berkorban dengan ayam atau telur, enggak. Nanti dari Idul Adha datang ke masjid. Ya, ke Masjid Anwar. Pak, aku berkorban apa? Telur. Ya enggak bisa. Berkorban. Maksudnya ini dalam sholat Jumat, ya. Kalau berkorban itu cuma 3 hewan itu, unta, kambing dan sapi dan kambing, ya. Dan dengan segala jenisnya, ya. Allahu alam. Jadi bersegera ketika kita salat. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassal. Kemudian dia ghassala. Ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadis ini. Barang siapa yang mandi kemudian dia ghassala. Sebagian ulama mengatakan ghassala maknanya nyuci rambut, nyuci kepala. Barang siapa yang mandi dan dia cuci kepalanya, maksudnya dikhususkan. Sebagian ulama lain mengatakan makna ghassala adalah membuat istrinya mandi juga. Dengan cara apa? Berhubungan suami istri. Maka sebagian ulama mengatakan disunnahkan untuk minimal ya 1 minggu 1 kali berhubungan suami istri di hari Jumat. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat ini kurang kuat ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi hubungan suami istri itu di kapan saja ya. Apalagi sampai ada pendapat barang siapa berhubungan suami istri di hari Jumat seakan-akan membunuh Yahudi. Yang tidak ada seperti ini ya. Ngarang-ngarang, ini hadis dibikin oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Nggak ada seperti itu ya. Di hari apa saja terserah ya. Nah, wa ghada wabtakara, kemudian dia pergi dalam waktu masih pagi, wabtakar kata Rasulullah. Wa masya, dan dia perginya jalan kaki, walam yarkab, enggak naik kendaraan. Nah, enggak naik kendaraan ya, jalan kaki. Wadana minal imam, sampai masjid dia mendekat ke imam di shaf pertama. Wa ansata, dan dia diam. Walam yalu, tidak mengatakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kana lahu bikulli khatwatin amalu sana. Maka setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah sampai masjidnya, 1 langkah itu seperti beramal 1 tahun. Ya, dalam riwayat lain seperti berpuasa 1 tahun, subhanallah. 1 langkah, Pak, bayangkan. Makanya rumah dekat, jalanlah, jangan naik motor ya. Kak Teno, jangan naik motor ya. Sayang. Yang lumayan 10 langkah saja luar biasa, seakan-akan beramal 10 tahun loh. Subhanallah ya. 100 langkah 100 tahun, ya Allah, besar sekali. Tapi syaratnya apa? Mandi Jumat dulu ya. Kemudian dia cuci kepalanya dengan bersih maksudnya. Kemudian dia pergi di awal-awal ya. Kalau perginya sudah di akhir waktu, sudah hampir azan, enggak dapat. Jalan kaki, enggak naik kendaraan. Mendekat ke shaf pertama, kemudian diam. Ini syaratnya, lumayan berat ya. Ya mungkin kita enggak dapat ya, enggak dapat selama ini ya, tapi yang ingin mencoba, coba. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, juga dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, tatoyub, dianjurkan, silakan yang punya wangi-wangian ya. Kemudian juga at-tajammul, berhias, diperbolehkan juga. Makanya akan mandi kita pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang bagus ya. Kalau ada pakaian warna putih maka itu afdal. Kalau enggak ada pun yang penting pakaian yang bagus, enggak harus baru. Ya, tapi baju yang bagus ya, kita berdandan pada waktu itu. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wa dunu minal imam, begitu juga mendekat ke imam. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Mendekat ke imam juga termasuk adab. Wa man adraka raka'atan minha faqad adraka. Nah, ini juga penting. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia mendapatkan salat Jumat. Artinya kalau kita masbuk ya, kita masih mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Dapat enggak salat Jumatnya? Dapat. Tinggal tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau kita masbuk enggak dapat 1 rakaat, imam sudah tasyahud, baru kita masuk. Dapat enggak salat Jumatnya? Enggak dapat. Jadi gimana? Salat zuhur tambah 4 rakaat. Ya, jadi batasannya adalah dapat 1 rakaat, yaitu sebelum selesai ruku di rakaat kedua. Kalau imam masih ruku di rakaat kedua masih dapat, ya kan? Kalau dia sudah sami Allahu liman hamidah di rakaat kedua, enggak dapat. Artinya langsung diganti jadi salat zuhur 4 rakaat, ya. Kemudian mengatakan wahiyya fi yaumil id rukhsah, dan salat Jumat kalau bertepatan dengan hari Id maka dia diberikan rukhsah. Orang boleh enggak salat Jumat.
Ya, dan ini sudah kita ketahui bersama di antara sunnah, kalau bertepatan sholat Jumat dengan sholat Id, ya, bagi orang yang sudah sholat Id, ya, maka dia tidak wajib lagi untuk sholat Jumat. Tapi boleh atau tidak? Boleh, ya. Bahkan imam masjid itu lebih afdol dia sholat Jumat, ya, beserta pengurus, karena tetap harus ada masjid itu yang ngisi, jangan semuanya balik ke rumah. Ya, wallahu alam bissawab. Tapi untuk kita jemaah biasa boleh untuk sholat zuhur saja di rumah kita. Jadi sholat Jumat itu rukhsat. Tapi sekali lagi syaratnya bagi orang yang sudah sholat Id. Kalau antum pagi hari nggak sholat Id, ya, kemudian siangnya nggak sholat Jumat juga, ya nggak boleh. Harus sholat Jumat. Ya, wallahu alam bissawab. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan. Silakan Kak Dedi. Masalah perangkat Ustaz, itu kan ada kesibukan. Nah, kita ini kadang ada yang bekerja terlalu sibuk, urus dalam acara pertamina atau acara-acara itu sibuk Ustaz. Kadang lupa untuk sholat keluar waktunya. Kan? Gimana yang dapat bisa dikodok juga? Apa gimana Ustaz? Enggak, ya. Acara-acara baik pernikahan atau apalagi acara yang selain daripada itu, ya, Anda belum mendapatkan fatwa ulama dari zaman dulu sampai sekarang yang mengatakan acara-acara pernikahan dan lainnya itu uzur bagi kita untuk boleh meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat keluar waktunya, ya. Karena sesibuk apapun tetap pasti akan ada waktu, bisa bergantian, ya. Bisa jadi kita katakan oke lah nggak jamaah, yang penting tetap sholat pada waktunya. Ya bisa kita katakan uzur saat kalau sholat jamaah ini acara ini nggak akan bisa terlaksana misalnya. Nah, ya kan bisa tetap sholat bergantian. Ya, kalaupun nggak bisanya, tapi tetap bisa juga jamaah, kan minimal 2 orang. Ya, jadi wallahu alam selama ini Anda belum menemukan pendapat ulama yang membolehkan. Jadi ya tidak seperti itu, karena kalau sudah nggak ada ulama yang berpendapat, kita pun tidak boleh berpendapat dengan pendapat kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu pula apakah orang yang baru nikah itu diberikan uzur untuk nggak sholat jamaah? Itu kan banyak juga. Pengantin baru sudahlah di rumah saja, itu pun tidak ada dalilnya dan tidak ada pendapat ulama yang membolehkan. Ya, jadi jangan sampai acara-acara yang tersebut membuat kita melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan, Fantat jamaah diharap merapat. Nah, diharap merapat. Kenapa ini? Kapan ini? Tadi. Allahu a'lam. Nah, sudah berani merapat antum? Nah, bismillah, salat Jumat bagi orang yang musafir itu boleh diganti dengan salat zuhur. Pertanyaan Anda, bolehkah salat zuhurnya dikosor dan dijamak? Boleh, enggak masalah, ya. Jadi kalau antum sedang safar enggak salat Jumat, ya diganti dengan salat zuhur, maka salat zuhurnya dikosor 2, langsung jamak dengan asar 2 rakaat, boleh, tidak masalah. Yang jadi khilaf ulama itu kalau antum salat Jumat, antum musafir, ya mampir di masjid salat Jumat, mau salat langsung jamak salat asar, boleh enggak? Khilaf. Ulama-ulama pendapat Hambali mengatakan enggak boleh. Ya mazhab Syafi'i boleh. Ya kalau Anda lebih menguatkan pendapat Syafi'i, boleh. Jadi salat Jumat boleh dijamak dengan salat asar. Kenapa? Karena salat Jumat kan pengganti salat zuhur. Tatkala zuhur boleh dijamak asar, berarti Jumat pun boleh. Nah, apabila lupa ketika membaca doa tasyahud awal dan langsung terus ke doa tasyahud akhir, namun ketika minta doa perlindungan dari 4 perkara baru ingat, apa hukumnya? Maksudnya lupa tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan pada rakaat kedua, ya. Nah, kalau lupa sudah dia sudah naik ke rakaat ketiga, ya sudah, hukumnya jatuh, ya. Nah, cuma dia nanti sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam sudah kita jelaskan. Minta doa perlindungan 4 perkara baru ingat, maka apa hukumnya? Ya enggak masalah kalau lupa tadi tidak masalah, ya. Dan apakah jatuh hukumnya untuk sujud sahwi? Kalau sujud sahwi tetap sujud sahwi, ya. Kalau maksudnya tadi tasyahud awal tadi adalah itu, ya, paham nggak? Tasyahud awal itu yang di rakaat kedua, ya. Tasyahud akhir di rakaat keempat, ya. Sama bacaan doanya sama. Tasyahud awal dengan tasyahud akhir bacaannya sama, ya. Nah, yang wajib itu tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir di rakaat keempat atau rakaat ketiga salat maghrib atau rakaat kedua di salat subuh, ya kan, karena nggak ada tasyahud awalnya. Itu wajib bacaannya. Wajib, ya.
bukan wajib saja, rukun dia. Membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini wajib dibaca di rakaat terakhir keempat, wajib. Kalau lupa ya, langsung baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Gimana? Nah, sah enggak salatnya? Dia langsung dikerjakan. Ketika dia ingat, diulang lagi. Baca tasyahud akhir. Sejamaah imam sudah salam, enggak masalah. Ya, harus antum ulangi lagi. Ya, wallahu alam bissawab. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah tata cara mandi wajib salat Jumat sama dengan mandi junub? Yang harus diketahui, mandi di hari Jumat tidak wajib. Ya, mandi di hari Jumat pendapat yang rajih, betul. Masalah khilaf sekali lagi ya. Ya, sebagian ulama itu pendapat Imam Ahmad mengatakan wajib, ya. Tapi kalau pendapat yang rajih, ini pendapat mayoritas ulama, mandi hari Jumat cuma sunnah saja. Berdasarkan sabda Rasulullah yang sahih riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man tawaddaa yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang wudu di hari Jumat, maka itu sudah bagus. Wudu saja. Faman ightasala fal ghuslu afdal. Tapi yang ingin mandi, maka lebih afdal. Artinya wudu pun sudah cukup, maka mandi enggak wajib, ya. Tata caranya sama dengan mandi junub. Betul, sama dengan mandi junub. Wudu dulu, kemudian cuci kemaluan, ya, kemudian cuci kepala 3 kali, baru diratakan ke seluruh tubuh. Terakhir cuci kedua kaki. Wallahu alam bishawab. Sama. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan Pak Saiful. Ini ada sholat Jumat yang azannya 2 kali kan? Ada yang sebelum azan pertama itu dia apa ada? Nah, azan 2 kali sebenarnya kalau memang dia mau azan 2 kali itu diperbolehkan kalau memang seperti azannya Utsman. Ya, kapan? Itu kurang lebih setengah jam sebelum waktu zuhur. Azan Jumatnya setengah jam sebelum waktu zuhur dia mau azan. Boleh enggak? Boleh. Berarti dia mengikuti sunnah Utsman, karena Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Jadi boleh, enggak masalah. Tapi setengah jam sebelum masuk waktu. Ya. Nah, yang ada di negeri kita ini masalahnya dua-duanya setelah masuk waktu, ya kan? Dia adzan, setelah masuk waktu adzan. Mereka salat sunnah dulu. Salat sunnah qabliyah Jumat, ya. Jadi bid'ahnya dua. Pertama, bid'ah azan 2 kali di waktu yang sama. Kedua, dia melakukan bid'ah salat qabliyah Jumat. Enggak ada. Di zaman Rasulullah enggak ada qabliyah Jumat. Karena di zaman Rasulullah pertama azan cuma sekali. Ketika Rasulullah naik mimbar langsung azan. Setelah azan enggak salat lagi, langsung Rasulullah khutbah. Jadi kapan salat qabliyah? Enggak ada qabliyah Jumat. Ya. Nah, jadi kalau ingin azan 2 kali silakan, enggak masalah, tapi seperti azannya Utsman. Ya, kalau yang di zaman sekarang kan enggak seperti itu di negeri kita. Kalau di Saudi Arabia dan 2 kota suci Haramain Mekah Madinah, alhamdulillah mereka melakukan sunnahnya Utsman. Ya, 2 kali azannya, Pak. Cuma setengah jam sebelum masuk waktu. Nanti silakan yang umroh ataupun yang haji diperhatikan, ya. Nanti kalau bisa sebelum waktu datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu azannya 2 kali. Itu azannya dua kali. Seperti juga salat subuh, kan dia disunnahkan juga setengah jam, ya, kurang lebih sebelum waktu subuh kita azan dulu yang pertama, baru nanti azan lagi yang kedua. Enggak masalah, boleh kalau seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi di Indonesia ini tidak. Dan untuk sholat qabliyah tadi itu tidak ada. Qabliyah Jumat tidak ada, ya. Ba'diyah Jumat baru ada. Allahu a'lam. Nah, silakan. Apakah sholat Jumat itu wajib harus di masjid? Tidak. Ya, kenapa? Karena sholat Jumat itu sama seperti sholat yang lain tadi sudah kita katakan. Maka tidak wajib dikerjakan di masjid, ya. Kalau seandainya masjid kita sedang direnovasi, ya, kayak dulu pernah waktu di zaman waktu ana masih di IC Istiqomah, ya, masih di IC, masjid sedang direnov, itu masjid masih kecil waktu itu kan, direnov untuk diganti besar. Nah, kami kan waktu itu kita pindah ke kelas, ya. Siapa yang dulu sudah ngaji, ya? Pindah ke kelas kan, kita ngaji kan di kelas SD waktu itu. Nah, kita sholat Jumatnya di kelas waktu itu, ya. Boleh, nggak masalah.
Tidak masalah, karena masjid direnovasi, kita sholat di kelas atau sholat di lapangan misalnya, tidak masalah, diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena tadi sholat Jumat sama seperti sholat-sholat yang lain. Jadi nggak masalah, nggak harus di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini pendapat yang lebih rajih. Kan memang ada ulama yang mengatakan harus di masjid, tapi ini tidak ada dalil kuatnya. Wallahu a'lam. Nah, ya sweet dulu, sweet. Silakan. Ketika sujud sama imam sama jamaah sudah sujud, kemudian si imam batal Ustaz. Itu apakah si imam, dia kan nggak tahu jamaah Ustaz. Iya. Ketika sujud, apakah si imam itu bertakbir untuk berdiri sedangkan dia sudah berhadas Ustaz? Atau dia saat sujud itu manggil jamaah atau gimana? Iya, dia panggil jamaah. Nggak boleh dia takbir lagi, sudah batal, ya kan? Nggak sah. Jadi ketika dia sujud dia batal, langsung dia katakan, makmum saya batal, tolong yang di belakang saya jadi imam. Langsung yang di belakang, ya nggak usah maju ya, sambil sujud saya maju, nggak perlu. Langsung saja dia Allahu Akbar, setelah berdiri baru maju. Jadi jangan sampai sujud sampai maju, ya kan? Dia takbir dulu, ketika posisinya masih di belakang nggak masalah. Dia takbir dulu, sudah berdiri baru dia maju, seperti itu. Ya dikasih tahu, jangan dia takbir lagi karena dia sudah batal, nggak sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan terakhir Kak Dedi. Masalah khotib tadi dan sana itu gimana khotibnya lain, imamnya lain Ustaz. Gimana? Ya menyelisih sunnah, sah, sholatnya tetap sah tapi menyelisih sunnah karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Wal imam yahtub kata Rasulullah. Sedangkan imam sedang berkhutbah, artinya yang jadi imam dia yang berkhutbah. Ya, jadi yang sunnahnya adalah yang jadi khatib dia yang imam. Tapi kalaupun seandainya dia nyuruh orang tetap sah. Cuma apa? Ya menyelisih sunnah, kurang afdal tentunya, kurang afdal. Tapi sholat kita tetap sah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.